Nah, baik, pada kali ini kita akan mengerjakan soal yakni sebuah katalis berbentuk bola dengan jari-jari R mempunyai konduktivitas termal K dengan diasumsikan nilai K-nya konstan ya. Terus karena terjadi reaksi di dalam katalis, maka timbul panas sebesar Sc. Panas hilang di permukaan luar katalis ke dalam aliran gas yang suhunya Tg tetap secara konveksi ya. Dengan koefisien perpandaan panas konveksi antar permukaan luar katalis dengan gas itu disimbolkan dengan H. Terus dengan menganggap Sc konstan, carilah distribusi suhu di dalam katalisator. Jadi pertanyaannya itu mencari persamaan untuk distribusi suhu di dalam katalisator. Kemudian susun persamaan diferensial menggunakan elemen volume dan juga menggunakan persamaan energi pada tabel equation. Jadi kita diminta mengerjakan dengan dua cara ya. Yang pertama cara elemen volume dan yang kedua menggunakan cara persamaan tabel energi tabel equation di appendix B di buku BERT ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi ada sebuah katalis berbentuk bola ya. Bentuk bola kemudian mempunyai jari-jari, jari-jarinya itu R disilahkan. Oke. Kemudian di sini ada suhu Tg. Nah, terus di sini katalisnya terjadi konveksi ya. Sini ada koefisien konveksi H dan juga di katalisnya ini ada K ya, dia karena berpindah secara konduksi. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan dengan cara elemen volume, menggunakan elemen volume. Oke, cara yang pertama menggunakan elemen volume. Di mana di elemen volume kita menggunakan neraca energi ya, neraca energi, yakni laju energi masuk dikurangi laju energi keluar kemudian ditambah laju energi produksi sama dengan akumulasi ya. Oke, di sini akumulasinya dianggap 0 karena dia sudah konstan istilahnya. Kemudian laju energi masuknya di sini kan ada konduksi ya. Berarti ada konduksi yang terjadi kan di konduksi dengan panas yang dihasilkan ya. Ada Sc, panas yang timbul ya, panas produksi reaksi. Panas konduksinya kita tuliskan di sini persamaannya A katalis, luas katalis kali flux R. Ini kan dari dalam keluar ya, jadi di sini ada R, di sini ada R kecil, di sini ada R plus delta R. Oke, makanya di sini A kali QR R plus di titik R plus delta R. Kemudian ditambah di sini ada energi yang terbentuk, maka di sini ada delta V kali SC ya. Terus konveksinya di mana? Konveksinya nanti dia konveksinya di kondisi batas ya. Kan di sini. Kita kan meninjaunya kan di sini memintanya yang ditinjau kan distribusi suhu di dalam katalisator.
Nah, katalisator sendiri kan bentuknya padat. Makanya kita meninjaunya yang konduksi dengan panas reaksi saja. Yang konveksi tidak, karena konveksinya sama aja di sini. Jadi TG di situ sama aja TG di sini panasnya. C sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan kan luas bola, di mana luas bola itu persamaannya yakni 4πr kuadrat. 4R kuadrat kali fluxnya R min 4 pi R kuadrat pi R fluxnya tambah. Nah, terus delta V. Di sini kita masukkan volume bola. Volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. 4 per 3 pi kali R pangkat 3 dikali SC sama dengan 0. Oke, terus kita masukkan dulu yang deltanya. Ya, saya tambah dulu. Oke, next 4 pi R kuadrat pi R 4 pi R kuadrat pi R dt R plus delta R tambah. Nah, di sini 4 per 3-nya kan keluar ya. 4 per 3 kali pi. Nah, ini kan delta R pangkat 3, jadi turunan dari R pangkat 3. Yaitu turunannya berarti 3 R kuadrat delta R kali SC sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas yang sisi yang ini kita pindah ruas ke sisi sebelah ya, ke kiri atau ke kanan. Oke, berarti kalau kita pindah ruas jadinya dia samaannya 4 pi R kuadrat pi R plus delta R ya, terus dikurang. Kan ini jadi plus ya karena pindah ruas. 4 pi R kuadrat pi R ini R sama dengan kita pindah ruas 4 per 3 pi kali 3 kali R kuadrat delta R kali SC sama dengan 0. Nah, ini tiganya coret. Terus 4pi, ini kan semua sisi ada 4pi, coret. Nah, terus dibagi dikali 1 per delta R ya, atau dibagi delta R. Jadi, sisanya R kuadrat dikali PR pada R plus delta R dikurangi R kuadrat kali PR pada R dibagi delta R ya. Sama dengan R kuadrat dikali SC. Oke. Kemudian ini kita limitkan. Dilimitkan delta R menuju 0. Nah, sehingga didapat persamaannya yakni D per DR sama D per DR dalam kurung R kuadrat dikali R sama dengan R kuadrat kali SC. Nah, ini jika menggunakan neraca energi elemen kolom dapat seperti ini. Kemudian cara kedua, sebelum kita menyelesaikan sampai akhir, kita kerjakan dulu menggunakan tabel equation ya. Nah, jadi nanti agar tidak terlalu banyak nulisnya. Ini kita menggunakan yang kedua, menggunakan tabel equation B8 untuk yang spherical ya. Spherical. Nah, oke. Gimana untuk spherical? Itu tabel di B8 itu samaannya itu
Kita lihat untuk spherical yang tadi B8 itu Rho kali CP dalam kurung dot T per dot T plus PR kali dot T per dot R tambah Phi theta per R dot T per dot theta ditambah Phi C per R kali sin theta dot T per dot C. Oke, tutup kurung sama dengan buka kurung besar 1 per R kuadrat dikali 2 per 2R dalam kurung R kuadrat dikali R tutup kurung ditambah 1 per R sin theta dot 2 per 2 theta ya, 2 theta dikali Q theta sin theta. Oke, terus ditambah 1 per R sin theta dikali do GC dibagi do C. Tutup kurung dikurang buka kurung dolen Rho per dolen T pada volume tetap dP per dT min tau kali VC plus SC ya, ada plus SC, jadi karena ada reaksi panas reaksi yang timbul SC. Nah, terus di sini kita analisa. Oke, kan tadi di soal tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu ya, maka ini nilainya 0. Kemudian di soal juga dia tidak ada VR panas, laju panas yang ke arah R. Tidak ada panas, gini, jadi tidak ada perubahan panas dot T per dot R. Jadi dia ya tidak ada perubahan panas yang lajunya ya. Yang laju ini tidak ada, makanya 0. Terus kemudian dia juga tidak ada perubahan. Tapi kalau ada yang dot T per dot R ada, karena kan dia terhadap jari-jari panasnya beda ya. Cuman dia nggak ada PR-nya, makanya 0. Kalau yang ini tidak ada perubahan panas terhadap dot theta. Jadi di setiap sudut itu panasnya sama. Misalkan ini lingkaran sempurna, jadi di sini sama di sini, di sini jari-jarinya sama, walaupun sudutnya berbeda dia hasilnya tetap sama ya temperaturnya, makanya tidak ada yang ini. Terus dot T berdosi ini juga tidak ada 0. Kemudian kita misalnya yang sebelah kanan 1 per R kuadrat do per do R kuadrat QR ada ya. Ini kan ada terjadi perubahan QR dan R kuadrat. QR terhadap R kuadrat ya. Terus ada Q theta sin theta. Nah, ini tidak ada, ini 0. Karena dia di setiap sudut Q-nya itu sama. Jadi di sudut misalkan sudut sini kan temperatur sama, Q juga sama dia. Gitu. Kemudian apalagi? Kemudian ini do Q theta per do QC per do C ini enggak ada juga 0. Terus ini tidak ada perubahan densitas ya, karena kan katalisnya tetap padat, jadi dia tidak terjadi densitas. Terus kecepatan, dia tidak ada kecepatan karena dia katalis yang ditinjau. Kalau SC ada, karena kan tadi ada penambahan panas ya, panas jadi bertambah. Jadi ini ada. Jadi sisa persamaannya yakni ini di kurungan gitu ya. Jadi persamaannya sisanya 0 sama dengan 1 per R kuadrat kali
double do R dalam kurung R kuadrat kali QR dikurangi SC ya. SC. Nah, kemudian kita pindah ruas. Jadinya double do R dalam kurung R kuadrat kali QR sama dengan R kuadrat kali SC. Nah, ini kan sama ya, sudah sama. Jadi dia hasil dari menggunakan elemen volume, neraca menggunakan elemen volume dengan menggunakan tabel itu sama. Oke, setelah itu kita selesaikan lagi. Ini kan belum selesai ya. Dan kita selesaikan, ini kan persamaannya. Terus kan kita ketahui ada hukum Fourier, di mana di hukum Fourier itu QR itu min K dt per dr. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Kita jadikan D ya. Kan dia sudah karena sudah tidak ada arah lagi, arahnya hanya R, maka bisa kita menuliskannya D. D ber dr dalam kurung R kuadrat dikali min K dt per dr. Oke, sama dengan R kuadrat kali SC. Nah, terus min K-nya ini bisa kita keluarkan sama, berarti kita sederhanakan lagi, D per dr sama dengan R kuadrat kali dt per dr sama dengan min SC R kuadrat per K. Oke, kemudian ini kan dr-nya bisa kita pindah ya, jadi bisa juga seperti ini. Jadi ini D dalam kurung R kuadrat kali dt per dr sama dengan min SC kali R kuadrat dibagi K dr. Oke, baik. Terus berarti di sininya R kuadrat dt per dr sama dengan min SC kali R pangkat 3 ya. Ini kan integral dari R kuadrat ya. R kuadrat berarti sepertiga R pangkat 3 plus C1. Nah, maka dt per dr sama dengan min SC kali R. SC R pangkat 3 dibagi 3 kali K kali R kuadrat ya. Tambah C1 per R kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ada pangkat 3 sama kuadrat. Nah, sehingga persamaannya didapat dt per dr sama dengan min SC kali R dibagi 3K ditambah C1 dibagi R kuadrat. Oke, sudah dapat. Terus ada BC-nya ya. Dan ada boundary condition-nya. Boundary condition-nya itu BC-nya kita masukkan boundary condition. Ada dua ya. Jadi di saat R sama dengan 0 itu di tengah-tengah sini. Oke, di tengah. Maka dt per dr dari titik R sama dengan 0 itu sama nilainya 0. Terus BC yang kedua, saat R sama dengan R besar, yaitu di pinggir, itu ada Q konduksi sama dengan Q konveksi. Oke, Q konduksinya apa? Konduksinya itu kan dia di sini ya, di pinggir sini. Jadi di pinggir sini nih, Q panas yang terjadi konduksi sama dengan panas yang keluar ke konveksi. Makanya jadi dia di min K panas konduksi kali fluxnya
A kali flux dt per dr saat R sama dengan R sama dengan A kali fluxnya ya. Fluxnya A, H kali T saat R dikurangi TG. Jadi dt per dr saat R sama dengan R itu sama dengan min A per K kali T R min TG. Oke, kemudian dari sini bisa nggak dimasukkan? Bisa, kita masukkan yang itu ya. Tadi kan ada persamaan dt per dr sama dengan min SC R dibagi 3K plus C1 per R kuadrat. Kita substitut masukkan BC1. Oke, masukkan BC1 ya. Sehingga kalau dimasukkan BC1, dt per dr itu nilainya kan 0 ya. 0 sama dengan min SCR-nya nilainya 0 dibagi 3K plus C1 per R kuadrat. Maka nilai C1 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi dt per dr sama dengan min SC kali R dibagi 3K. Nah, terus kalau kita masukkan lagi persamaan yang udah nih ya. Masuk persamaan yang kedua. Yang kedua kan tadi BC yang kedua, kita masukkan BC kedua, BC2. Maka di sini jadi dt per dr pada kondisi R sama dengan R ya. Sama dengan nanti ini bisa masukkan ini dulu. BC kedua itu kan R-nya sama dengan R ya. Kita masukkan dulu. Min SC kali R dibagi 3K. Nah, terus kita masukkan lagi yang kondisi keduanya. Ya, ini kondisi keduanya kan tadi tetap BC2 ya. BC2 itu kan ada kesamaan ini tadi ya. dt per dr saat R sama dengan R min H per K dr min TG. Maka kalau kita masukkan jadi persamaannya dt per dr-nya ini ya. Kan ini dt per dr bisa diubah jadi ini. Kan ini dt per dr sama ya. Maka dia jadinya min H per K TR min TG. Oke, sama dengan min SC kali R dibagi 3K. Oke, K-nya bisa dicoret konduksi. Maka TR min TG sama dengan min sama min habis ya. Sama dengan SC kali R dibagi 3H. Maka untuk mencari T pada titik R, TR sama dengan TG plus SC kali R per 3K. Oke, selesai. Jadi ini kalau TR-nya sudah kalau R-nya diketahui ya. Jadi bisa seperti ini. Ini bisa pakai, bisa juga setelah dapat yang ini, kita bisa menggunakan MATLAB dengan masukkan BC-nya. Atau menyelesaikannya langsung, dapatnya seperti yang ini ya.